Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pemanfaatan Limbah Agroindustri, Ibu Yarnisa STP MSI. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hirsan dengan NIM D1C12214 kelas R002. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian Teknologi Pemanfaatan Limbah Agroindustri. Next. Nah, di sini adalah gambar-gambar dan tabel yang saya dapatkan di situs Badan Pusat Statistik Kecamatan Tegal Hulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Next. Selanjutnya yaitu ada potensi limbah yang dihasilkan dari pertanian perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Tunggal Hulu. Nah, menurut data BPS 2021, di Kecamatan Tunggal Hulu terdapat banyak perusahaan kelapa sawit yang menghasilkan limbah cair dari kelapa sawit, salah satunya PT ASEAN Agri. Nah, limbah cair pabrik kelapa sawit atau LCPKS atau Palm Oil Mill Effluent atau POME merupakan salah satu jenis limbah organik agroindustri berupa air, minyak, dan padatan organik yang berasal dari hasil samping proses pengolahan tandan buah segar atau TBS kelapa sawit untuk menghasilkan crude palm oil CPO. Proses pengolahan kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit CPO akan menghasilkan limbah cair dalam jumlah yang cukup besar. Next. Nah, limbah cair pabrik kelapa sawit ya juga merupakan hasil sampingan dari proses pengolahan kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit atau crude palm oil. Limbah cair tersebut merupakan biosolid organik berasal dari proses perebusan, klarifikasi, dan hidrosiklon. Proses pengolahan limbah cair pabrik kelapa sawit juga bertujuan agar dapat dimanfaatkan secara aman sesuai keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang pedoman teknis pemanfaatan air limbah industri pabrik kelapa sawit. Nah, pengolahan limbah cair pabrik kelapa sawit lebih sering dilakukan dengan sistem kolam. Sistem pengolahan ini melewati beberapa kolam pengolahan, yaitu kolam pengasaman, kolam anaerob sekunder 1, dan kolam aerob. Next. Nah, berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, produksi kelapa sawit di Kecamatan Tunggal Hulu pada tahun 2021 adalah 11.741 ton dengan luas lahan 6.748 hektar. Dalam industri kelapa sawit, setiap ton tandan buah segar yang diolah menghasilkan sekitar 0,7 hingga 1,2 meter kubik limbah cair. Nah, dikenal sebagai POME dengan asumsi bahwa seluruh produksi tandan buah segar diolah di pabrik setempat. Nah, estimasi volume POME yang dihasilkan dapat dihitung sebagai berikut, yaitu produksi tandan buah segar 11.741 ton. Nah, volume palm oil mill effluentnya 11.741 ton dikali 0,7 meter kubik per ton. Jadi yaitu 8.218,7 meter kubik. Nah, ini adalah estimasi minimum atau 11.741 ton dikali 1,2 meter kubik ton, yaitu 14.089,2 meter kubik. Nah, ini adalah estimasi maksimum. Nah, jadi diperkirakan volume yang dihasilkan dari limbah cair ini yang dihasilkan di Kecamatan Tunggal Hulu berkisar antara 8.218,7 hingga 14.089,2 meter kubik per tahun. Next. Nah, selanjutnya peluang pemanfaatan limbah sebagai bahan bakar yang dimana limbah cair sawit ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar yaitu pembangkit listrik tenaga biogas. Nah, POME tadi memiliki kandungan bahan organik yang tinggi yang bisa menjadikannya sumber potensial untuk produksi biogas melalui proses fermentasi anaerobik. Nah, pemanfaatan POME untuk produksi biogas menawarkan beberapa keuntungan seperti pengurangan dampak lingkungan, yaitu mengolah POME menjadi biogas, mengurangi pencemaran lingkungan dan emisi gas rumah kaca. Kemudian sumber energi terbarukan yaitu biogas yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan bakar
untuk pembangkit listrik, menyediakan energi bagi pabrik dan masyarakat sekitar. Kemudian efisiensi ekonomi, yaitu mengurangi biaya operasional pabrik dengan memanfaatkan energi yang dihasilkan sendiri. Next. Selanjutnya ada teknologi proses pengolahan pome menjadi biogas. Uh, Proses pengolahan pome menjadi biogas umumnya melibatkan tahapan berikut, yaitu yang pertama pengumpulan pome, yaitu limbah cair dikumpulkan dalam kolam penampungan khusus. Kemudian fermentasi anaerobik, yaitu pome diproses dalam reaktor anaerobik, di mana mikroorganisme menguraikan bahan organik menjadi biogas yang mengandung metana, CH4 dan karbon dioksida CO2. Kemudian yang ketiga ada pemurnian biogas. Biogas mentah dimurnikan untuk menghilangkan kotoran dan meningkatkan kandungan metana. Kemudian yang terakhir yang keempat penggunaan biogas. Biogas yang telah dimurnikan digunakan sebagai bahan bakar untuk generator listrik di pembangkit listrik tenaga biogas. Nah, umumnya teknologi yang sering digunakan meliputi sistem Cover Lagoon atau reaktor continuous stirred tank reactor. Next. Nah, ya selanjutnya ada estimasi ketersediaan limbah untuk pembangkit listrik tenaga biogas. Dengan volume POME antara 8.218,7 hingga 14.089,2 meter kubik per tahun. Jadi asumsi bahwa setiap meter kubik POME dapat menghasilkan sekitar 20 meter kubik biogas. Maka estimasi produksi biogasnya seperti berikut. Produksi biogas 8.218,7 meter kubik dikali 20 meter kubik per meter kubik. Nah, jadi estimasi minimumnya adalah 164.374 meter kubik. Nah, kemudian estimasi maksimumnya yaitu 281.784 meter kubik. Nah, dengan kandungan energi sekitar 6 kW per meter kubik biogas, potensi energi yang dihasilkan adalah yaitu energi listrik sebesar 164.374 meter kubik dikali 6 watt per meter kubik. Jadi mendapatkan estimasi maksimum hasilnya itu 986.244 watt watt. Dan estimasi maksimumnya yaitu 1.690.704 watt. Nah, potensi ini menunjukkan bahwa POME di Kecamatan Tunggal Ulu dapat menyediakan sumber energi listrik yang signifikan melalui pembangkit listrik tenaga biogas dan mendukung kebutuhan energi lokal dan berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca. Nah, mungkin sekian presentasi tugas teknologi pemanfaatan limbah agroindustri saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.